Benar Tuhan, kami akan selalu rindu untuk dekat dengan Engkau Tuhan. Dan kami akan selalu tinggal di hadirat-Mu. Roh Kudus, jamah kami semua di sini Tuhan. Jamah kami dengan Roh Kudus. Kami percaya urapan Tuhan selalu ada dalam setiap pribadi lepas pribadi. Biarlah urapan Tuhan menjadikan kami hati sebagai tanah yang gembur, yang layak untuk menerima benih firman-Mu. Dan biarlah benih firman bertumbuh dan berakar kuat, serta berbuah yang lebat. Biarlah buah-buah bisa dinikmati dan menjadi berkat bagi setiap orang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah di pagi hari ini. Kami akan mendengar dan duduk diam sebagai murid. Dan kami akan menerima berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk melayani dan menyampaikan firman Tuhan. Saat memperingati dan ibadah kenaikan Tuhan Yesus, saya teringat suatu kejadian di dalam diri saya. Pada waktu itu juga beribadah di tempat ini, saya kena serangan jantung di belakang. Saya merasakan mungkin hari terakhir bagi saya untuk bisa menikmati kehidupan di dunia ini. Saya duduk di belakang dan keringat mengucur begitu deras sampai baju saya ini basah kuyup. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, jikalau hari ini terakhir bagi saya sudah siap. Karena hari-hari yang saya lewati, saya selalu berbuat melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi pada waktu saya berdoa, saya juga diingatkan karena apa yang menjadi tanggung jawab saya, ada sebagian yang belum bisa terlaksana. Makanya saya minta kesempatan pada Tuhan. Dan puji Tuhan, kesempatan itu diberikan. Di waktu pujian ada kekuatan baru. Roh Kudus memberi kekuatan pada waktu itu. Hadirat Tuhan nyata. Hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Hadirat Tuhan ada di dalam pribadi saya. Dan seketika waktu itu keringat yang mengucur deras berhenti. Dan puji Tuhan, hari ini kesempatan sudah diberikan Tuhan
untuk tetap bisa melayani Bapak, Ibu, dan Saudara di tempat ini. Beri aplaus pada Tuhan Yesus. Beberapa minggu yang lalu kita sudah juga memperingati Jumat Agung, yaitu hari penyaliban dan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Bapak Ibu ya, Jumat Agung berbicara tentang Yesus Kristus yang telah membayar lunas atas dosa-dosa yang telah kita berbuat. Dan setelah itu kita juga memperingati Paskah, ya. Paskah yaitu tentang kebangkitan Yesus Kristus dari kematian pada hari yang ketiga. Paskah berbicara tentang kemenangan Yesus Kristus atas maut. Dan pada hari Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan khotbah dari Ibu Gembala tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan di pagi hari ini kita memperingati dan beribadah kenaikan Yesus Kristus. Kenaikan Yesus Kristus terjadi 40 hari setelah Paskah. Kenapa hari kenaikan Tuhan Yesus selalu jatuh hari Kamis? Bapak Ibu, karena hari kenaikan terjadi 40 hari setelah hari Paskah. Dan hari Paskah selalu dirayakan hari Minggu. Bapak Ibu, mari kita sama-sama buka di dalam Alkitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai dengan ke-11. Saya bacakan buat Bapak, Ibu, dan Saudara. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kenaikan Tuhan Yesus bukan berarti Tuhan Yesus cabut atau pergi dari hidup kita. Bapak Ibu ya, justru karena dia naik ke surga, ada 3 hal turun dalam kehidupan kita. Hal yang pertama adalah kita mempunyai raja yang duduk di tahta. Di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai ke-22 dikatakan, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga.
jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Amin. Di dalam Alkitab, kata duduk melambangkan penyelesaian pekerjaan, tentang pekerjaan, otoritas yang syah, dan beristirahat. Posisi ini berkaitan dengan Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah menebus dosa dan pemerintahannya sebagai Raja. Alkitab secara spesifik, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Duduk artinya apa? Ibadah telah selesai. Korban diterima, sekarang Dia memerintah. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi berkuasa penuh. Allah sangat meninggikan Dia. Kenaikan Tuhan Yesus berarti penobatan Raja alam semesta, jadi berkuasa penuh atas alam semesta. Dia di atas segala pemerintah, penguasa, dan kekuasaan. Bapak Ibu, saya akan memberikan sebuah ilustrasi tentang seorang satpam dan pemilik komplek. Apabila kita bertemu dengan seorang satpam dan ribut di dalam komplek tersebut, pasti kita akan ketakutan. Benar Bapak Ibu? Kalau kita ada masalah, tetapi karena satpam itu mempunyai tanggung jawab, ya, dan memiliki kekuasaan atas keamanan yang terjadi di daerah komplek tersebut. Tetapi apabila kita sebagai anak pemilik komplek yang memiliki komplek daerah tersebut, pasti kita akan dengan tenang bila bertemu dengan satpam. Mungkin malah satpam tersebut akan menghormati kepada kita, karena kita adalah anak daripada pemilik komplek. Begitu pula kenaikan Yesus mengingatkan bahwa Bapa kita yang punya komplek dan Dia yang lagi duduk berkuasa. Kalau kita mempunyai seorang Bapa yang berkuasa, ibarat komplek, tentu yang menjaga akan menghormati kita. Makanya kita harus bangga mempunyai Bapa yang berkuasa, mempunyai Bapa yang memegang segala otoritas. Dan hal yang pertama itu kita yaitu memiliki atau punya Raja yang bertata atas hidup kita. Hal yang kedua, kita mempunyai pembela yang mengerti. Ya. Kita baca di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 14
sampai dengan 16. Saya akan membacakan untuk Bapak dan Ibu serta saudara. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengalaman iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu, jabatan Yesus di surga bukan cuma raja, tetapi juga sebagai imam besar. Tugas sebagai imam besar yaitu membawa darah ke ruang Maha Kudus untuk perdamaian. Dan Yesus membawa darahnya sendiri sekali untuk selamanya, dan dia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara. Dan ini disebutkan di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat ke-25. Sudah dapat Bapak Ibu? Saya bacakan. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25 dikatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi Yesus adalah sebagai pengantara, memperdamaikan antara Allah dengan kita, karena kita hidup dalam dosa dan sudah diperdamaikan. Bedanya sama iman zaman dahulu adalah Yesus pernah jadi manusia dan dia pernah merasakan lapar, ditolak, dikhianati teman, difitnah, capek, bahkan sampai mati. Di dalam Ibrani pasal yang ke-15 dikatakan, ia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Memang tidak enak Bapak Ibu ya, kalau kita merasakan pernah dikhianati, difitnah. Bapak Ibu mungkin sudah pernah merasakan, ya. Tapi Yesus datang untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Kita tidak layak di hadapan Tuhan, tapi Yesus melayakkan kita. Saya juga memberikan ilustrasi sedikit kepada Bapak Ibu tentang seorang anak kecil, ya. Dia bermain di dalam sebuah ruangan, dan di ruangan itu ada sebuah vas bunga atau vas bunga yang antik dan mahal harganya. Dan anak kecil ini tentunya hanya bisa bermain-main. Dia tidak mengerti, dia belum bisa memikir. Pokoknya bermain saja. Dan suatu saat bola yang dia mainkan mengenai vas yang mahal itu dan pecah. Tentunya anak kecil ini kan takut, gemetar. Gimana nanti bapaknya tahu atau pemilik toko tahu, dan pasti dapat marah.
Tetapi apa yang terjadi setelah bapaknya masuk, mendengar ada suara benda yang jatuh, karena di situ terhadap barang-barang yang mahal. Bapaknya masuk dan anak ini saking ketakutan, dia sembunyi di bawah meja. Saat bapaknya datang, yang dicari apa? Bukan bendanya, tapi anaknya. Anak yang dicari dulu anaknya, ya. Dan pas ketemu anaknya, si bapak ini langsung memeluknya. Dia melihat tangannya, kakinya, apakah ada yang terluka. Setelah dilihat, ternyata anaknya tidak ada apa-apa. Anaknya memang bersalah, ya. Dan papanya tahu, kamu tidak sengaja. Makanya papanya mengajak anaknya ini untuk membereskan barang yang terjatuh, ya. Papanya tahu, karena itu anaknya yang salah tidak mungkin kan menanggung harga atau vas bunga. Jadi papanya yang menanggung harga sebuah vas. Tetapi anaknya yang dipeluk. Itulah Bapak kita di surga. Bapak Ibu, waktu kita jatuh dalam dosa, iblis itu tidak tinggal diam. Dia sebagai jaksa, dia hanya menuntut untuk supaya kita dihukum. Karena kita bersalah. Tetapi ingat, Yesus sebagai Bapa kita di surga akan menjadi sebagai pembela bagi kita. Karena darah Yesus sudah membayar dosa perbuatan kita yang salah. Jadi kita sudah memiliki seorang pembela, Bapa kita di surga. Dan waktu kita jatuh dalam dosa yang sama lagi, karena dari sisi manusia kita banyak kelemahan, kita ini banyak keterbatasan. Tidak kita sekali jatuh terus mulus datang kepada Tuhan, itu lebih baik. Tapi ada kalanya manusia sering terpeleset dalam hal-hal yang sekecil apapun untuk berbuat kesalahan. Benar atau benar Ibu, Bapak Ibu? Kita harus mengakui kita tidak sempurna, tapi Yesus yang akan menyempurnakan kita. Kita akan terus mengerjakan keselamatan kita untuk kita mencapai tujuan kita, yaitu surga yang kekal. Dan waktu kita jatuh, iblis bilang, Tuhan muak sama kita, ya. Tapi jangan salah. Tuhan bilang salah. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 4 pasal 4 ayat 16 dikatakan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kenapa berani? Karena di tahta itu pembela kita bukan hakim yang benci kita, yaitu Tuhan sebagai pembela.
Jadi kita jangan takut untuk datang kepada Bapa kita, walaupun kita salah. Kita mengaku saja. Tuhan pasti mengerti akan kesalahan kita, dan kita mengaku dosa kita. Bapak Ibu, Tuhan itu mengerti, ya, karena Dia pernah jadi manusia dan pernah menangis, pernah stres juga waktu mau disalibkan, sampai mengeluarkan peluh darah di Taman Getsemani. Ya, kalau kita ada masalah, kesalahan, curhat saja sama Tuhan. Kita ini enak loh, Bu. Karena bisa datang kepada Bapa kita setiap saat, setiap waktu, untuk mengutarakan isi hati kita. Dan kalau kita selalu dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti mendengar. Tuhan pasti mengerti, memahami, dan menjawab apa yang menjadi masalah kita. Dan Tuhan Yesus, Dia adalah pembela, bukan penilai. Kita pasti bela. Jadi hal yang kedua adalah kita mempunyai pembela yang mengerti akan keadaan kita. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Yang ketiga adalah kita mempunyai rumah dan masa depan yang pasti. Ya, kita sudah dijanjikan bahwa kita mempunyai rumah. Dan Yesus naik ke surga buat booking atau tempat. Dia menyediakan tempat atas nama kita di surga. Dan kenaikan Tuhan Yesus adalah memberi jaminan dan memberikan tempat bagi kita di surga. Dan Dia akan kembali untuk menjemput kita setelah rumah kita di sana jadi. Bapak Ibu, kita buka di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua dan ketiga. Dikatakan di sini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan itu sudah menyediakan kita untuk nantinya kalau rumah kita di surga sudah jadi, kita pasti akan kembali kepada Tuhan, menempati rumah yang disediakan. Dan Yesus ini datang kembali dengan cara yang sama. Artinya apa? Sejarah ada ujungnya. Dunia ini berputar tanpa tujuan. Ada check of time. Artinya batas waktu maksimal
untuk kita tinggal di dunia. Ingat Bapak Ibu, KTP kita ini warga kerajaan sorga. Ya, mari kita buka di Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Sudah ketemu Bapak Ibu? Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Apa Bapak Ibu? Kita ini warga kerajaan surga. Jadi jangan khawatir, kita di dunia ini hanya sementara. Kita ini sebagai kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Tapi rumah yang sejati adalah rumah di surga. Rumah tempat Bapa yang sudah menyediakan. Saya juga memberikan ilustrasi kepada Bapak Ibu, ya, tentang kontrakan dan pemilik rumah. Orang yang mengontrak berbeda dengan orang yang mempunyai rumah sendiri di dalam perlakuannya. Karena sudah beda, kalau mengontrak kan membayar setiap tahunnya berapa. Tapi kalau yang memiliki rumah pribadi atau sendiri itu bebas. Tanpa ada pemikiran 1 tahun, 2 tahun untuk membayar kontrakan. Bapak Ibu ya. Biasanya kalau yang ngontrak itu ada genteng bocor, ya toh, ada pintu yang rusak sedikit, itu biasanya kan dibiarkan. Wah, bukan rumah saya kok, saya di sini ngontrak, saya sudah membayar. Biasa pikiran manusia itu begitu, karena sudah membayar. Jadi dia berhak untuk tinggal di rumah tersebut. Walaupun rusak sedikit, retak sedikit akan dibiarkan. Makanya setiap pengontrak yang sudah selesai, biasanya yang ditinggalkan rumah itu tidak akan menjadi lebih baik. Pasti ada kerusakan di sana sini, itu pasti. Ada kayu-kayu yang keropos, tidak akan mungkin diganti. Sampai selesai pun mungkin sebagian ada yang ambruk, ada yang genteng, jatuh. Benar atau benar Ibu? Beda dengan kalau kita yang memiliki rumah sendiri. Ya. Kalau kita yang memiliki rumah sendiri, ada keretakan sedikit, pasti panggil tukang. Kita juga malu kalau ada tamu atau teman, kelihatan tembok itu retak-retak atau kelihatan sudah kusam, sudah tidak enak dilihat, pasti mendatangkan tukang untuk memperbaiki. Karena apa? Kita memiliki rumah itu sendiri dan kita malu sebagai pemilik rumah. Nanti teman yang datang kelihatan dinding retak, bilang, rumahmu retak semua ya nih. Ini rumah 1000 retak. Jadi sambil guyon temannya supaya nyindir tapi secara halus. Rumahmu ini memiliki 1000 retak. Kayak meja furnitur yang 1000 retak itu. Memang kalau meja yang 1000 retak dari marmer itu kan profil lebih bagus, tapi ini dinding yang retak, jadi kelihatan, ya. Dan banyak orang Kristen yang saat ini hidup di bumi kayak orang ngontrak, tetapi lupa
dia punya rumah sendiri di sorga. Padahal kita ini sudah warga kerajaan sorga, tapi kita lupa kalau kita punya rumah di sorga. Jadi di bumi ini sebagian banyak orang-orang Kristen ini yang suka-suka, seenaknya sendiri, hidup dalam keduniawian, tidak memikirkan keselamatan. Katanya orang dunia yang penting happy, ya toh? Nah itu, dan banyak lagi. Jadi gampang stres, makanya banyak orang Kristen saat-saat ini yang gampang stres karena tembok retak, hubungan yang retak, ekonomi yang retak, kesehatan yang retak, semuanya masalah yang pernah kita hadapi. Ekonomi yang retak karena banyak kekurangan, gaji kecil, setiap hari banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Dan ini mengingatkan kita, kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kita cuma ngontrak, yang rumah asli kita sekarang lagi direnovasi sama Tuhan. Jadi rumah kita ini direnovasi, jadi belum jadi. Makanya Bapak Ibu tenang, ya, sudah ada waktunya. Saya, Bapak dan Ibu serta saudara, jadi nggak usah takut. Yang penting kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Keselamatan kita kerjakan supaya saat pertandingan selesai, iman percaya kita tetap fokus pada Tuhan Yesus. Dan saatnya apabila renovasi rumah telah selesai, kita berangkat dengan sukacita, tenang dengan panggilan Bapa di surga. Ada amin Bapak Ibu? Karena Yesus naik, Roh Kudus turun. Karena Roh Kudus turun, kita tidak berjalan memakai kekuatan sendiri. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ini memberi kepastian kalau Dia hidup, berkuasa, dan tetap terlibat di dalam kehidupan orang percaya sampai hari ini. Percayalah Bapak Ibu, hidup selalu ada, Tuhan Yesus selalu ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara, saat ini keadaan dunia, mungkin Bapak Ibu sudah mendengar tentang perang di sana sini, Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Ya toh? Dan itu berpengaruh terhadap ekonomi di Indonesia. Terutama harga-harga barang. Harga-harga sembako, harga-harga minyak dunia semakin naik. Karena berpengaruh satu dengan yang lainnya harga-harga. Mungkin sembako naik karena distribusi, transportasi, semuanya naik. Bapak Ibu ya. Mungkin juga harga-harga yang lainnya ikut naik. Tapi percayalah Bapak Ibu, walaupun harga sembako naik, harga bensin naik,
harga-harga yang tidak bisa kita jangkau tetap naik terus, tapi percayalah, walaupun harga-harga naik, percaya Roh Kudus tetap turun dalam kehidupan kita. Ada amin? Ya. Saya akan tutup dengan kalimat kunci. Yesus naik ke surga bukan untuk ambil cuti, dia naik untuk bekerja. Memerintah sebagai raja, membela sebagai imam, dan menyiapkan rumah untuk Bapak, Ibu, dan saudara. Seberapa kami yang hadir pada ibadah peringatan kenaikan Kristus ke sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Berkati akan hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Pakai Pak Dodi lebih hari lebih indah. Tuhan, Engkau yang tahu pergumulan dan keberadaan hamba-Mu. Tuhan membukakan jalan, Tuhan menolong. Dan Tuhan memperlengkapi lebih dan lebih lagi. Demikian juga semua hamba-hamba Tuhan. Semua penata layanan di sepanjang ibadah berlangsung. Semuanya tanpa terkecuali hamba menyerahkan kepada Tuhan. Kepada beliau semua Tuhan telah menyediakan berkat. Segala kebajikan, kemurahan, kasih karunia Tuhan dilimpahkan berkelimpahan. Kami berdoa untuk jemaat yang tidak bisa hadir, dimanapun anak-anak-Mu berada, yang akan mendengarkan khotbah lewat YouTube juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan berbicara secara pribadi. Roh Kudus akan membuat firman, huruf-huruf yang mati, logos akan menjadi rema. Tuhan akan berbicara secara pribadi kepada lepas pribadi. Kepada partner-partner pelayanan, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati, membukakan jalan, menyatakan yang terbaik kepada beliau semuanya. Memberkati dan menyatakan kasih kemurahan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, untuk Bapak Presiden dan wakilnya, jajaran menteri, juga DPR, MPR, semua gubernur, wali kota, bahkan tingkat pemerintah yang paling bawah. Tuhan, biarlah Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Indonesia akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang lapar, yang haus memuji, menyembah, dan menunggu, menanti-nantikan kehadiran Tuhan untuk Indonesia dipenuhi kemuliaan Allah. Bapa, terima kasih. Memberkati anak-anak-Mu yang hadir di sepanjang ibadah ini. Sebentar kami pulang, berpisah sementara waktu, dan kami akan bertemu besok minggu dalam ibadah yang luar biasa, dalam ibadah yang penuh dengan berkat, penuh kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, dengan kerendahan hati kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih, semua yang hadir sudah diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat, angkatlah kedua belah tanganmu. Arahkan pandanganmu kepada Raja di atas segala raja. Allah yang hidup, junjungan hidup kita. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa. Terimalah cinta kasih, kemurahan, anugerah Tuhan Yesus Kristus Sang Putra. Di dalam persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai, akan memimpin dan memberkati kehidupanmu. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah segala yang terbaik dari Tuhan. Dan jadilah engkau terang dan berkat-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.